Bab 61 bergabung dengan New Moon Mendalam Palace. Setelah memimpin Yun Ce dan Xia Yuan ke aula penatua, si Kong Han duduk dan hati-hati memeriksa Yun Ce. Tanpa aura kesombongan yang harus dimiliki oleh penatua agung Istana Agung yang ditunjuk oleh keluarga kekaisaran, dia malah bertanya dengan pandangan khawatir, "Kau bilang kau cucu kakak-kakak adik Xiao, namun bagaimana nama keluargamu adalah Yun?" Itu benar, itu benar. Kakak ipar, bagaimana Anda menyebut diri Anda sebagai Yun Ce? Apakah mungkin setelah Anda dapat menemukan orang tua kandung Anda setelah diusir dari Xiao Clan? Xia Yuanba buru-buru bertanya. Yun Ce menjawab, junior sebenarnya bukan cucu biologis kakek. Namun, kakek telah membesarkan saya seperti miliknya sendiri selama 16 tahun terakhir. Setengah tahun yang lalu, saya dikeluarkan dari klan Xiao dan setelah kepergian saya, kakek memberitahu saya bahwa nama keluarga saya sebenarnya adalah Yun. Petik 2. Jadi itu sebabnya, si Kong Han perlahan mengangguk dan berkata, sebenarnya, aku sudah mendengar tentang ini. Petik 2. Yun Ce mengangkat kepalanya dengan wajah penuh kejutan. Si Kong Han terdengar menghela nafas dan melanjutkan, setengah tahun yang lalu, putra Tuan Xiao Sekte. Saya ingat namanya Xiao Kuang Yun, sedang dalam perjalanan dari Floating Cloud City. Bagaimanapun, mereka harus datang melalui New Moon City, oleh karena itu, Istana Mendalam Bulan Baru kita harus memperhatikan sedikit hal ini. Setelah itu, kami menemukan sedikit informasi, sekarang informasi kecil ini tidak akan relevan bagi kebanyakan orang, tetapi karena itu berkaitan dengan penatua Brother Xiao, saya harus menyelidiki lebih lanjut. Sekaligus, saya tahu dia telah dihukum oleh klannya sendiri untuk menghabiskan 15 tahun di pegunungan belakang, dan cucunya juga telah diusir juga. Ada beberapa kali saya ingin pergi dan membantu penatua Brother Xiao. Hanya saja sebagai penatua agung dari Istana Bulan Baru, saya tidak bisa pergi begitu saja untuk waktu yang lama, oleh karena itu, sayangnya. Tidak perlu penatua Sikong menyalahkan dirinya sendiri. Jika kakek tahu Anda memiliki niat seperti ini, saya yakin dia pasti akan menghargainya. Yun Ce menjawab dengan sopan. Meskipun si Kong Han tidak dapat mengambil tindakan apapun, orang bisa melihat dia dengan tulus khawatir tentang situasi Xiao Lai. Yang mengatakan, bagaimana penatua si Kong bertemu kakek di masa lalu? Tanya Yun Ce. Hehe, itu 7 tahun yang lalu. Saya sedang dalam perjalanan ke Floating Cloud City untuk urusan terkait pekerjaan dan membawa putra saya yang berumur 12 tahun, tetapi musuh saya telah menemukan dan menunggu dalam penyergapan di sana. Saya disergap ketika saya bisa memasuki kota. Saya menggunakan semua kekuatan saya hanya untuk membela diri dan tidak punya waktu untuk merawat putra saya. Tepat ketika putra saya akan dibunuh, penatua Brother Xiao telah muncul dan menyelamatkan nyawa putra saya. Si Kong Han ini hanya memiliki satu putra dan jika bukan karena penatua Brother Xiao, garis keluarga saya akan berakhir di sana bersama saya. Setelah bertahun-tahun, saya tidak pernah melupakan kebaikan ini, saya juga tidak menemukan cara untuk membayarnya. Petik 2. Mengingat peristiwa masa lalu ini, si Kong Han menghela nafas tanpa henti. Dia memandang Yun Ce dan memuji, omong-omong, Anda benar-benar layak menjadi cucu penatua Brother Xiao, untuk benar-benar telah menembus alam mendalam dasar ke alam mendalam yang baru lahir di usia yang begitu muda. Kemampuan bawaan semacam ini, bahkan di New Moon City, akan dianggap kelas 1. Kakekmu adalah ahli nomor 1 Floating Cloud City, dan prestasi masa depanmu pasti tidak akan kalah dari kakekmu. Petik 2. Apa? Xia Yuanba ke samping bertanya dengan mata lebar, penatua Sikong, apakah Anda baru saja mengatakan bahwa ipar saya sudah berada di alam mendalam yang baru lahir? Ini. Tetua Sikong, apakah Anda yakin Anda tidak salah? Adik ipar saya mengalami vena mendalam yang lumpuh sejak kecil dan tidak pernah bisa melewati tingkat pertama dari alam mendalam dasar, bagaimana mungkin dia berada di alam mendalam yang baru lahir? Petik 2. Oh, wajah si Kong Han mengungkapkan kebingungannya, karena dia telah merasakan bahwa aura mendalam Yun Ce jelas berada di tingkat pertama dari alam mendalam yang baru lahir. Yun Ce dengan lembut menjawab, ini sebenarnya cerita panjang. Tapi aku memang di level pertama dari realiti mendalam yang baru lahir. Saya bertanya-tanya apakah kekuatan saya saat ini akan membuat saya memenuhi syarat untuk memasuki Departemen Mendalam. Petik 2. Saat dia berbicara, Yun Ce mencolok menyodok Xia Yuanba. Xia Yuanba yang hendak berbicara segera menutup mulutnya, namun tetap saja menatap dengan sepasang mata yang besar saat hatinya berteriak dengan ketakutan. Astaga, kakak ipar sebenarnya sudah berada di realem mendalam yang baru lahir. Bagaimana bisa, bagaimana ini mungkin? Melihat Yun Ce dan Xia Yuanba bertindak seperti ini, si Kong Han tahu ada lebih banyak tentang ini, tapi Yun Ce tidak mau menguraikan dan sengaja menghindari subjek. Si Kong Han tidak membongkar lebih jauh, tetapi bertanya sambil tertawa, Yun Ce, berapa umurmu? 16 tahun. Yun Ce menjawab dengan jujur. Pada saat yang sama, hatinya menghela nafas lega. 16 tahun. Ekspresi terkejut muncul di wajah si Kong Han ketika dia berdiri dari kursinya. Saya awalnya berpikir Anda sudah berusia 17 atau 18 tahun, tetapi Anda sebenarnya baru berusia 16 tahun. Untuk benar-benar berada di realem mendalam yang baru lahir pada usia 16 tahun, bahkan di seluruh Istana Mendalam Bulan Baru, seharusnya tidak ada lebih dari 10 orang. Jika Anda dilahirkan di sekte tingkat yang lebih tinggi, Anda akan, tanpa ragu, jauh melebihi Anda saat ini. Xia Yuanba terus mendengarkan dengan kosong saat dia menahan beberapa kali dia ingin berbicara. Anda menyanjung saya, penatua Sikong. Yun Ce menjawab dengan rendah hati.
Jika Si Kong Han tahu bahwa hanya perlu waktu setengah tahun baginya untuk menerobos ke tingkat pertama dari realem mendalam baru lahir, dia akan segera jatuh dari kursinya karena shock. Ayo, biarkan aku memeriksa kemampuan bawaanmu. Si Kong Han melambai padanya. Yun Ce mengambil 2 langkah ke depan dan berdiri di depan Si Kong Han. Tepat saat Si Kong Han hendak menggunakan tangannya untuk memeriksa nadinya, dia dengan cepat menahan napas dan secara paksa menggunakan energinya yang dalam untuk memblokir 38 dari 54 pintu masuk mendalamnya yang semuanya dibuka, hanya menyisakan 16 pintu masuk mendalamnya terbuka. Namun, tingkat penyembunyian ini hanya akan bekerja melawan ujian yang paling sederhana. Jika pemeriksa ingin memeriksa sedikit lagi, itu akan mudah dilihat. Namun, bagi mereka yang ingin bergabung dengan New Moon Mendalam Palace, semua orang akan mencoba menampilkan yang terbaik dari kemampuan mereka. Si Kong Han tidak akan pernah menduga bahwa akan ada seseorang yang dengan sengaja menyembunyikan kemampuan mereka, jadi karena itu, dia tidak menghabiskan banyak energi selama pemeriksaan ini. Si Kong Han dengan lembut meletakkan tangannya di pergelangan tangan Yun Ce untuk sesaat, dan kemudian dengan anggun mengangguk, tidak heran. Untuk benar-benar memiliki jumlah bawaan 16 dibuka pintu masuk mendalam, ini tanpa diragukan lagi, tingkat jenius. Ini juga bakat yang sangat diinginkan oleh Departemen Luar Negeri kami. Petik 2. Pada titik ini, Si Kong Han sudah agak bersemangat. Awalnya, dia ingin membalas kebaikan Xiao Lai dengan menerima Yun Ce ke New Moon Mendalam Palace, untuk memberinya tempat tinggal. Namun, sekarang dia menyadari bakat bawaan Yun Ce, bahkan tidak menyebutkan hubungan dengan Xiao Lai, bahkan jika dia harus mengabaikan wajahnya, dia pasti akan berusaha untuk menjaga Yun Ce di sini. Sejak lahir dengan 16 pintu masuk mendalam dibuka, dengan bakat bawaan seperti ini, orang dapat dengan mudah naik ke puncak kota New Moon dan menerima perlakuan istimewa. Tidak hanya itu, sekte-sekte tingkat tinggi dan sumber daya dan pengaruh klan jauh melebihi dari New Moon Mendalam Palace. Kedatangan Yun Ce hanyalah harta yang dikirim untuk New Moon Mendalam Palace. Sampai sekarang, hanya ada 7 orang di New Moon Mendalam Palace yang memiliki jumlah bawaan 16 pintu masuk terbuka, dan hanya akan ada paling banyak, 1 atau 2 tambahan setiap tahun. Umumnya, mereka yang memiliki bakat bawaan seperti ini akan pergi dan bergabung dengan sekte atau klan besar itu. Yun Ce, apakah Anda benar-benar ingin bergabung dengan Istana Mendalam Bulan Baru kami? Si Kong Han bertanya dengan mata bercahaya, jika Anda benar-benar ingin bergabung, semua ujian masuk akan dilupakan, dan saya akan langsung mengakui Anda. Mulut Xia Yuanba terbuka lebar saat otaknya pendek. Petik 2 titik. Apakah mungkin untuk bergabung dengan kelas 1? Tanya Yun Ce. Tentu saja tidak ada masalah. Si Kong Han menamparkan meja, mengingat kekuatanmu saat ini dan bakat bawaanmu, kau benar-benar memenuhi syarat untuk menjadi bagian dari kelas 1. Yun Ce merenung sejenak, lalu dengan rendah hati mengangguk, oke. Petik 2. Tangan Si Kong Han dengan panik bergegas di atas meja, tindakan cepat ini menyampaikan ketakutannya bahwa Yun Ce akan melarikan diri. Setelah beberapa saat, dia menamparkan lencana perak di bahu Yun Ce dan berkata, jadi, mulai sekarang, kamu adalah murid Departemen Mendalam New Moon Mendalam Palace saya. Ini akan mengidentifikasi Anda seperti itu, dan inilah kunci untuk tempat tinggal Anda. Petik 2. Hari ini kebetulan adalah hari pengangkatan kepala istana yang baru. Masalah-masalah perayaan malam ini untuk yang baru diangkat saat ini telah mengikat tanganku, jadi aku tidak akan menahan kalian lagi. Yuanba, bawa Yun Ce untuk menetap di tempat tinggalnya atau mungkin bahkan memperkenalkannya kepada murid senior masa depannya. Oh, omong-omong, Yun Ce, apakah kamu tertarik menghadiri perjamuan malam ini? Si Kong Han tiba-tiba bertanya. Aku diizinkan untuk berpartisipasi, tanya Yun Ce heran. Penunjukan kepala istana baru dianggap sebagai peristiwa besar yang sensasional di kota New Moon. Kami telah mengirim undangan ke semua sekte yang memiliki prestise dan pengaruh yang cukup di New Moon City, mereka pasti akan berkumpul untuk memberikan wajah kepala istana yang baru diangkat. Ketika waktu itu tiba, akan ada kumpulan orang-orang berbakat yang hadir. Secara umum, untuk acara semacam ini, hanya murid inti dari Departemen Mendalam kami yang diizinkan untuk hadir. Meskipun Anda baru bergabung dengan Departemen Mendalam kami hari ini, mengingat kemampuan bawaan Anda nyaris tidak memenuhi syarat untuk hadir. Ini akan memberi Anda kesempatan untuk menjadi berpengetahuan tentang sekte-sekte top New Moon City. Karena Anda akan tinggal di New Moon City, pengetahuan ini akan sangat bermanfaat bagi Anda. Petik 2. Yun Ce segera mengerti, terutama karena kebaikan yang berhutang kepada kakeknya sehingga memberikan kepadanya, seorang murid yang baru bergabung, uang saku untuk menghadiri jamuan makan besar ini, dan perhatian khusus ini juga untuk membuatnya cepat memahami distribusi kekuatan di New Moon City. Dia segera menjawab dengan rasa terima kasih, Penatua Si Kong, saya pasti akan menghadiri. Tapi, bolehkah saya membawa Yuanba? Si Kong Han sedikit ragu-ragu sebentar, tetapi kemudian tersenyum dan mengangguk, tidak apa-apa, Yuanba, kamu ikut juga. Yun Ce baru saja bergabung dengan New Moon di Pound Palace dan tidak terbiasa dengan banyak hal, kamu bisa menjadi pembimbingnya. Saya akan mengatur kursi tambahan untuk Anda. Petik 2. Setelah meninggalkan Aula Penatua, Xia Yuanba masih bingung tentang situasi ini. Baru ketika mereka berjalan jauh, dia menarik napas panjang dan berkata dengan mata terbuka lebar, kakak ipar. Apa yang sedang terjadi? Apakah Anda benar-benar di realem mendalam Naschen? Tetapi bukankah vena mendalammu lumpuh? Bahkan jika vena mendalammu telah disembuhkan, tidak ada cara untuk menjadi sebesar ini dengan tiba-tiba. Kamu bahkan lebih hebat dari kakak perempuanku. Petik 2.
Ini, Yun Che merenungkan untuk waktu yang lama, tetapi masih tidak tahu bagaimana dia harus menjelaskannya kepadanya. Karena dia tidak mau menipu dia, satu-satunya pilihan adalah tidak jelas tentang hal itu. Yuanba, ini adalah rahasia, jadi ketika waktunya tepat di masa depan, aku akan memberitahumu tentang itu. Tetapi fakta bahwa vena mendalam saya telah dilumpuhkan sebelumnya, lebih baik tidak memberitahu siapapun tentang hal itu, jika tidak, mungkin mengundang kecenderungan negatif. Ah, oh, Xia Yuanba menggaruk kepalanya dengan bingung. Lalu matanya tiba-tiba berbinar dan berkata, kakak ipar. Tiba-tiba aku mengerti sekarang. Anda telah berpura-pura sepanjang waktu ini, bukan? Kalau tidak, bagaimana mungkin untuk tiba-tiba memasuki realem mendalam yang baru lahir? Ini pasti itu. Kakak ipar, kau sangat licik, telah membodohi kita semua, hahaha. Petik 2. Yun Che mengangkat bahu dan membiarkan Xia Yuanba memikirkan teorinya sendiri. Dia mengubah pandangannya untuk menatap New Moon mendalam Palace dan hatinya diaduk. Berapa lama kamu berencana untuk tinggal di sini? Jasmine tiba-tiba bertanya secara mental. Kita lihat saja nanti. Jika tempat ini bermanfaat bagi saya akan tinggal lebih lama, tetapi jika tidak, saya akan segera pergi. Alasan utama mengapa saya tinggal di sini adalah agar saya dapat mempelajari beberapa keterampilan yang mendalam. Lagi pula, semua keterampilan mendalam yang kamu tahu terlalu tinggi levelnya dan aku belum bisa mempelajarinya, oleh karena itu, ini adalah satu-satunya metode yang dapat saya pikirkan. Petik 2. Jasmine tidak berbicara lebih jauh. Bab 62 Lan Suero. New Moon mendalam Palace menempati bentangan luas, dengan aula utama yang megah di pusatnya, dan arsitektur yang tak terhitung yang membentang sejauh mata memandang. Yun Che mengikuti Xia Yuanba menuju akomodasi tempat tinggalnya. Sepanjang jalan, dia bertemu banyak murid New Moon di Palace, yang semuanya berusia di bawah 20. Ada yang berusia 15 dan 16 tahun sesekali, dan dari mereka yang berada di kelompok usia ini, sebagian besar dari alam mendalam dasar. Sepanjang jalan, ada banyak orang yang menyambut mereka, lagi pula, antara usianya dan ukurannya, bahkan jika mereka ingin mengabaikannya itu akan sulit. Berapa banyak murid di New Moon mendalam Palace sekarang? Tanya Yun Che. Terakhir kali aku memeriksa, ada lebih dari 3.000 murid. Xia Yuanba dengan serius berkata, istana mendalam bulan baru merekrut murid dalam usia 15 hingga 18 tahun. Kebanyakan dari mereka umumnya tinggal sampai mereka mencapai usia 20 tahun sebelum berangkat. Banyak dari mereka akan bergabung dengan pasukan resmi Blue Wind di masa depan. Namun, kakak ipar, apakah Anda benar-benar berencana berpartisipasi dalam perjamuan malam ini? Xia Yuanba bertanya dengan agak khawatir. Untuk memiliki kesempatan untuk dapat melihat sekilas hampir semua kekuatan top New Moon City dalam satu kesempatan, tentu saja aku harus pergi. Yun Che meliriknya, Yuanba, sepertinya Anda tidak ingin pergi ke perjamuan ini. Apakah ada masalah? Meskipun itu bukan masalah, tapi, Xia Yuanba ragu-ragu sejenak, dan kemudian berkata dengan sedikit marah, beberapa waktu yang lalu, saya mendengar bahwa ketika ketua istana generasi terakhir baru diangkat, mereka juga mengirim banyak undangan untuk jamuan makan. Namun selama perjamuan itu, para murid yang diundang dari sekte lain menggunakan alasan pertukaran petunjuk untuk menantang para murid kita pada usia yang sama. Ada 10 pertandingan, dan kami dari New Moon mendalam Palace kalah semua 10 kali, dengan demikian mempermalukan kepala istana yang lama, dan mengubah yang baru menjadi bahan tertawaan untuk waktu yang lama. Hehe, itu jelas intrik sekte-sekte itu menyebabkan kepala istana yang baru diangkat kehilangan pamor, dan biarkan dia tahu siapa bos sebenarnya dari kota New Moon. Kata Yun Che sambil tertawa. Betul, Xia Yuanba mengangguk, dan tanpa daya berkata, saya mendengar hal yang sama terjadi pada kepala istana dari 2 generasi yang lalu juga. Dia tidak bisa menghindari mengundang mereka ke perayaan, jika tidak, dia akan ditertawakan dan diejek, dan kehilangan setiap bagian dari wajah yang tersisa. Jika kita menghadiri perjamuan, kemungkinan kita akan ditantang oleh mereka. Kehilangan mereka tidak masalah, tetapi orang-orang itu sering kali memiliki niat jahat dan menggunakan tangan yang kuat. Terakhir kali, ada 2 saudara senior yang dipukuli sampai mereka tidak dapat sepenuhnya pulih dari cedera mereka, dan kepala istana tidak punya pilihan lain selain menelan kata-katanya dan menanggung penghinaan. Istana mendalam bulan baru menarik banyak murid setiap tahun, apakah kekuatan mereka benar-benar seburuk itu? Tanya Yun Che sambil merajut alisnya. Tentu saja, bukan karena kekuatan istana bulan baru kita yang kurang, hanya saja, sekolah-sekolah itu terlalu kuat. Meskipun New Moon mendalam istana memiliki dukungan dari keluarga kekaisaran, sekte-sekte itu memiliki sejarah panjang, banyak rahasia sekte, sumber daya, dan teknik yang telah diwariskan selama beberapa generasi. Semua ini bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan New Moon mendalam Palace. Bahkan jika mereka merekrut murid sekte luar, ambang batas jauh lebih tinggi dari kita. Selanjutnya, orang-orang yang masuk ke sekte dengan dukungan keluarga kekaisaran, umumnya berencana menyerahkan hidup mereka kepada keluarga kekaisaran. Bagaimanapun, pendirian sekte keluarga kekaisaran pada awalnya dimaksudkan untuk menarik orang-orang berbakat untuk bergabung dengan pasukan kekaisaran. Namun, orang-orang dengan talenta hebat biasanya bangga dan sombong. Keinginan mereka untuk bergabung dengan sekte besar jauh lebih besar daripada bergabung dengan pasukan kekaisaran, sehingga kekuatan rata-rata para murid New Moon mendalam Palace, bila dibandingkan dengan sekte kecil dan menengah, dapat dianggap lebih baik, tetapi jika dibandingkan dengan sekte-sekte besar itu, bahkan tidak dapat mulai menyamai mereka. Petik 2. Situasi yang dijelaskan oleh Xia Yuanba sebenarnya cukup normal.
Bahkan Yun Che sendiri, meskipun ditambahkan ke istana mendalam bulan baru karena alasan lain, hanya mencari peluang dan tidak pernah berpikir untuk melayani keluarga kekaisaran. Dia berpikir sejenak, dan kemudian bertanya, di kota New Moon, sekte apa yang memiliki kekuatan lebih dari istana mendalam New Moon? Oh, biarkan aku berpikir, Xia Yuanba berpikir serius sejenak, dan kemudian perlahan menjawab, total ada 7, mereka adalah sekte hati yang mendalam, sekte matahari berawan, klan tombak besi, paviliun 7 pedang mematikan, dan istana mendalam Stormy. Setelah berhenti sejenak, suara Xia Yuanba menjadi agak dijaga, 5 sekte ini memiliki sejarah lebih dari 500, atau bahkan 1000 tahun. Di New Moon City, pengaruh mereka sudah berurat berakar di kota dan kekuatan mereka secara keseluruhan lebih besar daripada New Moon mendalam Palace. Jika bukan karena dukungan keluarga kekaisaran, maka mungkin kita telah ditekan dan dipaksa keluar. Selain 5 ini, ada 2 raksasa lagi yang bahkan keluarga kekaisaran tidak akan berani memprovokasi. Dan mereka adalah cabang dari Xiao Sek dan Burning Heaven Clan yang ada di sini di New Moon City. Meskipun mereka hanya cabang, mereka masih memiliki dukungan dari Xiao Sekte dan Burning Heaven Clan, membuat mereka menjadi 2 tuan tak tergoyahkan dari kota New Moon. Cabang-cabang Xiao Sekte dan Burning Heaven Clan. Yun Che mengetuk dagunya. Dia jelas tahu dalam hatinya bahwa ini hanya nama. Pada kenyataannya, murid-murid dari sekte luar, ini adalah mereka yang memiliki bakat rendah yang tidak cocok untuk tetap berada di sekte utama, dan tidak lebih dari itu. Namun, ketika semua dikatakan dan dilakukan, mereka masih resmi, sekte luar, dan tidak seperti klan Xiao yang telah sepenuhnya ditinggalkan. Namun, istana mendalam bulan baru kita tentu saja, tidak begitu mudah diintimidasi. Xiao Yuanba menepuk dadanya dengan wajah penuh keengganan dan berkata, meskipun istana bulan baru yang hilang kehilangan martabat selama perjamuan 5 tahun yang lalu, namun itu 5 tahun yang lalu. Istana mendalam bulan baru kami sekarang, juga memiliki banyak bakat, dan pastinya tidak akan berada di bawah sekte-sekte lain. Ah, kakak ipar, orang yang ada di sana adalah saudara senior kita Li Weihao. Dia 17 tahun ini, dan telah mencapai tingkat ketiga dari realem mendalam yang baru lahir. Saya mendengar dia juga mewarisi seni mendalam keluarganya, dan sangat kuat. Orang itu di sana dengan pakaian putih bahkan lebih kuat. Saya percaya dia dipanggil Suaoran, dia baru berusia 18 tahun, dan sudah berada di peringkat kelima dari realem mendalam baru lahir. Keduanya ada di kelas 1 kami. Namun, yang paling tangguh di istana mendalam bulan baru kita bukanlah mereka, tetapi saudara senior Murong dan suster senior Suerwo, yang secara publik dikenal sebagai 2 orang jenius terbesar di istana bulan baru. Para tetua pasti akan membawa mereka ke perjamuan malam ini. Dengan mereka, itu pasti tidak akan menjadi pengulangan 5 tahun yang lalu. Saat ia berbicara sampai titik ini, suara Xia Yuanba tiba-tiba berhenti, karena di depan mereka, seorang pria muda berjubah putih dan seorang gadis mengenakan pakaian putih salju berjalan berdampingan ke arah mereka. Pria yang tampaknya berusia 18 atau 19 tahun memiliki tubuh tinggi, fitur yang elegan, dan pesona yang mempesona seperti giok. Dia cukup cantik untuk membuat setiap gadis yang bangkit secara ual yang merindukan cinta, menjadi benar-benar tergila-gila. Dan gadis di sampingnya bahkan lebih cantik, cukup cantik untuk membuat hati seseorang bergetar. Dia tampaknya juga berusia 18 atau 19 tahun, dengan sepasang mata indah yang berkilau, dan bibir berwarna ceri dengan kilau kerang halus. Alisnya yang elegan juga berbentuk bulan sabit, tetapi yang paling menyentuh adalah senyum ringan yang menghiasi bibirnya yang sama mengharunya seperti aroma dupa dalam angin sepoi-sepoi. Keduanya seperti pasangan sempurna yang baru saja keluar dari sebuah lukisan, saat mereka muncul, semua kecemerlangan antara surga dan bumi diambil. Pemuda itu terus-menerus berbicara tentang sesuatu di samping gadis itu dan terus-menerus memperhatikan reaksinya dari sisi matanya, tetapi reaksi gadis itu tidak berubah, sambil mempertahankan senyum hangat yang konstan sepanjang waktu, dia tidak mengatakan apapun sebagai balasan. Meskipun dia hanya melangkah maju dengan lembut, itu akan membuat orang percaya bahwa mereka telah melihat peri menari dalam gaun putih. Di atas semua itu, leher putih salju yang indah dan rampingnya membuatnya memancarkan aura yang mulia dan anggun yang menambah daya tariknya, membuat orang merasa seolah-olah mereka sedang melihat seorang putri yang ditinggikan yang termasuk dalam keluarga kerajaan. Gadis yang sangat cantik, Yun Che dengan kagum berseru di dalam hatinya. Meskipun penampilannya tidak sebanding dengan penampilan Xia Qingyue, itu pasti 1 dari 10.000, keindahan yang menghancurkan yang bisa menjungkirbalikkan kota dan negara. Namun udara mulia yang melilitnya seperti kabut tidak jelas bukan sesuatu yang bisa ditandingi Xia Qingyue. Yang paling membuat Yun Che kagum adalah sentuhan kelembutan di matanya dan ekspresinya. Secara umum, seorang gadis yang cantik sejauh ini kurang lebih akan membawa udara yang agak sombong, istrinya Xia Qingyue, contoh utama. Namun gadis ini memiliki kulit yang lembut, tatapannya selembut air, dan bahkan tidak ada sedikit pun tanda kesombongan di antara kedua alisnya. Senyum samar di sudut bibirnya, sudah cukup untuk hampir sepenuhnya melelehkan hati seseorang hanya dengan satu tatapan. Kakak senior Murong, kakak senior Suerwo. Pada saat yang sama bahwa Yun Che diam-diam mengagumi gadis ini, Xia Yuanba benar-benar menariknya untuk menyambut mereka. Murong, Suerwo, jangan bilang bahwa keduanya adalah yang baru saja disebutkan Yuanba, pikir Yun Che dalam hatinya. Saudara junior Xia, apakah Anda akan kembali untuk beristirahat? Setelah melihat Xia Yuanba, gadis itu tersenyum dan menyambutnya. Ketika suaranya terdengar, Yun Che segera merasakan semacam arus hangat perlahan mengalir dari telinganya ke pusat jantungnya,
karena suara ini sangat lembut dan indah, hanya dengan mendengarkan suara ini membawa perasaan kenikmatan yang tak dapat dijelaskan. Ketika mendekat dengan tatapannya, bahkan lebih bisa dimengerti bagaimana tatapan dan senyumnya yang lembut bisa memabukkan hati seseorang. Pada titik ini, tatapan gadis itu jatuh pada Yun Che, dan dia penasaran bertanya, ini. Hehe, ini kakak iparku, dia baru saja memasuki departemen mendalam kami hari ini. Dia juga ada di kelas 1 kita. Xia Yuanba dengan riang berkata, kakak ipar, mereka adalah kakak senior Murong Ye dan kakak senior Lan Suerwo yang baru saja saya sebutkan sebelumnya. Mereka adalah murid terkuat generasi ini di dalam istana bulan baru kami. Yun Che berjalan maju selangkah, wajahnya tersenyum sopan, salam kakak dan kakak senior. Adik kecil ini adalah Yun Che, yang baru saja memasuki departemen mendalam. Saya meminta 2 senior untuk menjaga saya di masa depan. Petik 2. Murong sedikit menganggukkan kepalanya, yang hampir dianggap sebagai jawaban. Tatapannya berhenti pada Yun Che sejenak, dan kemudian pindah saat kesombongan menggantung di antara alisnya. Ada juga jejak-jejak kebencian yang tersembunyi, karena dia jelas tidak senang bahwa mereka telah mengganggu dia dan 2 orang dunia Suerwo. Petik 2. Oh, Anda juga bergabung dengan kelas 1 kami. Lan Suerwo menatap Yun Che dengan baik, dan tertawa dengan gembira, kamu tampak sangat muda, namun kamu sudah berada di tingkat pertama dari Naschen mendalam realem. Tidak heran Penatua Sikong menyambar Anda ke kelas 1. Jika gadis-gadis cantik di kelas mengetahui bahwa junior kecil yang tampan itu baru saja masuk, mereka pasti akan sangat senang. Anda harus berhati-hati, adik junior. Itu tidak benar, saudara muda Sia sepertinya menyebut Anda sebagai saudara ipar. Jangan beritahu saya, Anda sudah menikah. Sebelum Yun Che punya kesempatan untuk menjawab, Xia Yuanba sudah menjawab sebelum dia, itu benar. Adik ipar saya baru 16 tahun ini, tetapi dia sudah menikahi saudara perempuan saya setengah tahun yang lalu. Petik 2. Oh gelombang jadi adik junior Yun masih berumur 16 tahun. Untuk menikah sepagi ini, tampaknya pengantin wanita pasti sangat cantik. Kata Lan Suerwo, tersenyum. Haha, ngomong-ngomong, aku akan berada dalam perawatan kakak dan kakak senior di masa depan. Yun Che canggung tersenyum. Lalu tatapannya tiba-tiba berubah ketika dia berbicara sambil tersenyum pada Lan Suerwo. Saya menduga bahwa suster senior Suerwo jelas bukan penduduk asli dari sekitar sini. Apakah itu benar? Oh, bagaimana Anda tahu? Tanya Lan Suerwo sambil mengedipkan matanya yang indah. Karena suasana di New Moon City agak gelisah dan aura spiritualnya buram. Seharusnya tidak ada keindahan anggun seperti suster senior Suerwo lahir di sini. Petik 2. Lan Suerwo sedikit terpana, kemudian bibir merah mudanya melengkung dan sambil mengangkat alisnya, dia berkata, tidak hanya junior brother Yun yang tampan dan berbakat, tetapi juga pembicara yang lancar. Sayang sekali bahwa Anda sudah menikah, kalau tidak, kakak senior di sini mungkin. Hehehe. Petik 2. Lan Suerwo jelas bercanda, tetapi Murong Ye, yang berdiri di sisinya, dengan tajam menatap Yun Che. Namun, Yun Che muncul seolah-olah dia tidak melihat itu sama sekali, dan sebaliknya tersenyum pada Lan Suerwo dan berkata, tidak masalah, istri saya telah menjamin ini kepada saya sebelumnya, dia pasti tidak akan keberatan jika aku mendapatkan istri lain. Petik 2. Bab 63 Istana Utama. Begitu Yun Che mengeluarkan kata-kata itu, mulut Xia Yuanba segera terbuka lebar, dan bahkan matanya hampir menonjol karena syok. Mata Murong Ye menyipit, tatapan yang menatap Yun Che tiba-tiba menjadi sedingin es dan mengejek, dan bahkan sedikit mencibir. Namun, Lan Suerwo tidak marah sedikit pun, dan dengan manis tersenyum, sungguh junior yang menarik, sepertinya hari-hari berikutnya tidak akan membosankan lagi. Kemudian, kakak senior di sini akan berhenti mengobrol dengan Anda untuk saat ini. Saya perlu menghadiri jamuan malam ini, dan mungkin ada pertempuran yang sulit menunggu. Kita perlu pergi ke departemen kedokteran dan menyiapkan beberapa pil obat yang mungkin berguna, mari kita bertemu nanti, oke. Petik 2. Selamat jalan, kakak perempuan. Petik 2. Lan Suerwo main-main mengedipkan mata kirinya, dan pergi dengan senyum tipis sambil membawa embusan angin harum yang surut. Meskipun kata-kata Yun Che memiliki beberapa kesembronoan bercampur, itu tampaknya tidak membuat Lan Suerwo merasa jijik, sebaliknya kesannya tentang Yun Che semakin dalam, sehingga dia tidak akan dilupakan hanya dengan berbalik. Yun Che berbalik untuk melirik sekilas, dan menatap mantap pada sosok langsingnya yang terlihat dari belakang, tanpa menyembunyikan pikirannya tentang kekaguman sama sekali. Dengan corak yang bisa membayangi dunia, dan watak mulia dan anggun, bukan hanya dia tidak sombong, tetapi lebih hangat dan lembut di hati, dia benar-benar seorang gadis yang laki-laki hampir tidak bisa menolak. Namun, identitas dan statusnya juga tidak harus sesederhana itu. Sebuah tangan menamparkan pundak Yun Che dengan cara yang sangat tidak ramah. Yun Che berbalik dan melihat Murong Ye menatapnya dengan dingin, dan segera berkata dengan senyum tipis, kakak senior Murong, apa yang Anda butuhkan dari saya? Omong-omong, bukankah Anda bersama dengan suster senior Suerwo? Lan Suerwo sudah berjalan cukup jauh, tetapi masih belum berbalik untuk memanggil Murong Ye, seolah-olah dia benar-benar tidak menyadari bahwa dia tidak bersamanya. Tampaknya, hubungan antara keduanya sangat berbeda dari apa yang dipikirkan Yun Che pertama kali. Mungkin itu naksir satu sisi Murong Ye. Mata Murong Ye menyipit, memperlihatkan cibiran penuh penghinaan dan penghinaan, tatapannya seolah-olah memandang rendah manusia rendahan yang tidak penting, namamu Yun Che, kan? Yun junior kecil, meskipun saya tidak tahu metode apa yang Anda gunakan untuk menyelinap ke kelas 1 kami,
tetapi sebagai senior Anda, ada beberapa hal yang perlu saya ingatkan. Sejak Anda memasuki kelas 1, maka dengan patuh pelajari apa yang harus Anda lakukan, dan apa yang tidak boleh Anda lakukan. Jangan sampai Anda menyalahkan saya nanti karena tidak mengingatkan Anda setelah Anda menderita konsekuensinya. Juga, ingatlah dengan jelas, tinggal jauh dari Lan Suerwo selanjutnya, semakin jauh semakin baik. Jika saya melihat Anda berbicara dengannya lagi, jangan lupa bahwa saya memiliki banyak cara untuk mengusir Anda dari New Moon Mendalam Palace. Huff. Petik 2. Setelah selesai berbicara, tatapannya dengan pahit menyapu Yun Ce dan Xia Yuanba, dan dengan cepat berjalan ke arah yang ditinggalkan Lan Suerwo. Dia tahu tentang latar belakang Xia Yuanba, bahwa dia hanya anak pedagang di kota kecil terpencil. Yang berarti kakak iparnya ini, pasti akan menjadi seseorang dengan peran kecil tanpa banyak latar belakang, jadi tentu saja, dia secara alami tidak ragu-ragu untuk mengejeknya. Yun Ce memiringkan pandangannya dan dengan acuh tak acuh melirik ke belakang dan dengan dingin mencibir, orang ini, matanya hampir tumbuh ke atas kepalanya. TL, mata di atas kepala adalah cara untuk mengatakan seseorang begitu sombong sehingga mata tumbuh lebih tinggi untuk memandang rendah orang. Dia selalu seperti ini. Saya sudah terbiasa dengan itu sejak lama. Xia Yuanba memiliki wajah marah dan tidak berdaya pada saat yang sama. Biasanya ketika Murong Ye memberinya berbagai jenis tatapan, dia tidak pernah benar-benar keberatan, namun, kali ini dia jelas mengancam Yun Ce, yang membuat kemarahan naik dari dalam hatinya. Tetapi ketika dia memikirkan tentang kekuatan lawan dan latar belakang keluarga, pada dasarnya tidak ada yang bisa dia lakukan. Mungkin baik-baik saja jika hanya dia, karena masih ada wakil kepala istana yang mendukungnya di belakang. Tapi untuk Yun Ce, mungkin benar-benar tidak mungkin baginya untuk terus tinggal di istana mendalam bulan baru. Sepertinya, Murong Ye ini, bukan sembarang jenis makanan ternak acak. Yun Ce bergumam. Melihat bahwa Yun Ce tidak tampak marah, Xia Yuanba sedikit diyakinkan, dan berkata dengan suara rendah, ayahnya sebenarnya adalah gubernur kota bulan baru. Tidak hanya itu, bakatnya dalam mendalam juga mencengangkan, sementara hanya 19 tahun ini, dia sudah mencapai tingkat ke-8 Naschen Rilaun Realm. Dan rumor mengatakan bahwa baru-baru ini, ia hampir menembus level ke-9 dari Naschen Rilaun Realm. Secara keseluruhan New Moon Mendalam Palace, tidak ada yang berani memprovokasi dia. Petik 2. Putra Gubernur. Begitu. Yun Ce mengeluarkan tawa, lalu tiba-tiba berkata, dia mencoba untuk pengadilan Lan Suerwo, kan? Mehem, saudari senior Lan Suerwo cantik dan lembut, jadi ada banyak saudara senior yang menyukainya. Namun, ia dan kakak senior Murong adalah pasangan yang secara umum diakui karena pada dasarnya, tidak ada yang berani bersaing dengan kakak senior Murong. Jadi, saudara senior yang menyukai suster senior Suerwo tidak pernah berani terlalu dekat dengannya. Xia Yuanba kemudian menambahkan dengan nada aneh, kakak ipar adalah yang pertama kali saya lihat berani berbicara dengan suster senior Suerwo seperti itu. Pasti berhati-hati dengan Murong Ye ini di masa depan, meskipun dia cukup tangguh, dia juga orang yang sangat kecil. Petik 2. Itu mudah dilihat. Yue Ce mengangkat pundaknya, tetapi tampaknya belum menerima saran itu sama sekali di dalam hatinya, dan malah bertanya, Yuanba, Lan Suerwo ini, dari mana asalnya? Saya dapat mengatakan bahwa latar belakang keluarganya jelas tidak umum, jadi mengapa dia datang ke istana bulan baru? Xia Yuanba menggelengkan kepalanya, ini, saya juga tidak tahu. Saya hanya tahu bahwa dia tampaknya kerabat jauh Penatua Sikong, dan dia masuk ke departemen mendalam selama masa orientasi setengah tahun yang lalu, pada saat yang sama dengan saya. Tentang lokasi kota asalnya, dia belum pernah menyebutkannya sebelumnya. Namun, suster senior Suerwo benar-benar luar biasa, dia baru berusia 18 tahun ini, namun dia sudah berada di level ke-8 Naschen di mendalam. Dia adalah orang yang paling berbakat di New Moon Mendalam Palace, dan bahkan lebih luar biasa daripada senior brother Murong. Petik 2. Keduanya berada di tingkat ke-8 Naschen Rilaun Realm, Murong Ye berusia 19 tahun, dan Lan Suerwo berusia 18 tahun. Itu jelas bahwa Lan Suerwo melampaui Murong Ye dalam hal bakat. Xiao Yulong yang telah mencapai tingkat ketiga dari Naschen mendalam pada usia 20 sudah menjadi yang terkuat dari generasi muda Xiao Clan, Xia Qingyue yang telah mencapai tingkat ke-10 dari Realm mendalam pada usia 16, sudah jenius sekali dalam satu abad di Floating Cloud City. Tapi tidak masalah Murong Ye atau Lan Suerwo, salah satu dari mereka jelas telah jauh melampaui Xia Qingyue, apalagi Xiao Yulong. Juga, anak muda dari tingkat ini seharusnya tidak menjadi langka di sekte besar New Moon City. Sebagai perbandingan, Floating Cloud City layak disebut sebagai kota kecil yang terlupakan, tingkat kekuatan yang mendalam itu terlalu berbeda. Kakek Xiaolai sudah dianggap yang terkuat di kota awan mengambang di tingkat ke-10 dari alam yang mendalam roh, tetapi jika dia datang ke kota bulan baru ini, dia mungkin hanya akan berada di peringkat atas jika dibandingkan dengan mereka yang seusia, tetapi tidak mungkin berada di puncak. Yuanba, ekspresi Yun Ce menjadi serius, ada masalah yang sangat serius yang harus saya diskusikan dengan Anda. Petik 2. Ada apa? Melihat ekspresi Yun Ce, Xia Yuanba tiba-tiba menjadi gugup. Mulai sekarang, kamu tidak diizinkan untuk memanggilku kakak ipar. Kata Yun Ce sebenarnya. Kenapa? Mata Xia Yuanba melebar. Yun Ce menepuk bahu Xia Yuanba saat tatapannya menyapu ke kejauhan, dan menjawab, mendengar apa yang dikatakan suster senior Suerwo, ada banyak keindahan di kelas 1 kita, bukan? Tentang itu, sepertinya itu benar. Tetapi suster senior Suerwo masih yang tercantik dari semuanya. Petik 2.
Alis Yun Che sedikit bergetar, dan berkata dengan nada penuh kebenaran, karena ada banyak wanita cantik di kelas 1, jika Anda terus memanggil saya saudara ipar, bukankah itu akan mengungkapkan fakta bahwa saya sudah berkeluarga? Bagaimana saya bisa menggoda para suster senior dan junior yang cantik itu? Petik 2. Petik 2 titik. Xia Yuanba membuka mulutnya saat otaknya membeku selama lebih dari 3 detik. Kemudian dia akhirnya berbicara dengan lemah, tapi kakak ipar, kamu sudah memiliki saudara perempuanku. Jika Anda bersama gadis lain, bukankah itu sedikit? Petik 2. Tidak. Yun Che mengayunkan tangannya dan berkata dengan sungguh-sungguh mematikan, ketika saya memberitahu kakak perempuan Suerwo tentang bagaimana saudari Anda tidak akan keberatan saya dalam mencari istri lain, itu benar-benar apa yang dijanjikan kakak perempuan Anda kepada saya. Juga, dalam kehidupan ini, tidak diketahui apakah aku bisa bertemu kakak perempuanmu lagi atau tidak. Petik 2. Yun Che melihat ke kejauhan, kemudian tatapannya menjadi dalam dan mendalam, hanya ada 2 tujuan utama yang dikejar seseorang, satu untuk menaklukkan dunia, yang lain untuk menaklukkan wanita. Untuk menaklukkan dunia berarti mencapai ketinggian baru dalam hidup, tetapi untuk menaklukkan wanita, berarti memperindah pemandangan kehidupan. Jika seseorang tidak dapat menaklukkan wanita yang dia inginkan, bahkan jika dia menaklukkan seluruh dunia, dia masih akan berada di puncak kesepian, dan mengalami kesepian di mana-mana. Yuanba, bukankah kamu berpikir bahwa apa yang kakak iparmu katakan benar? Petik 2. Petik 2 titik. Xia Yuanba tidak benar-benar mengerti apa yang baru saja dia katakan, tapi dia masih berpikir itu terdengar agak menakjubkan. Lalu, jika aku tidak memanggilmu kakak ipar, aku harus memanggilmu apa? Karena pernikahan Yun Che dan Xia Qingyue sudah diputuskan ketika mereka masih bayi, Xia Yuanba selalu memanggilnya ipar laki-laki sejak kecil, selain saudara ipar, otaknya yang tidak bisa berbelok tajam, tidak bisa memikirkan hal lain untuk memanggilnya dengan pemberitahuan sesingkat itu. Tentang ini, kamu bisa memanggilku kakak, bos, kakak Yun, kakak Kak Che, kakak Yun Che, atau cukup panggil aku Yun Che, kakak Yun. Singkatnya, jangan panggil aku ipar lagi. Petik 2. Maka aku akan memanggilmu bos mulai sekarang, apa itu bagus? Petik 2. Tidak apa-apa. Petik 2. Bos. Masih terasa agak aneh. Benar, suster senior Suerwo sebelumnya mengatakan bahwa dia akan pergi ke departemen kedokteran untuk minum obat agar bisa berurusan dengan perjamuan malam ini. Haruskah kita pergi ke sana juga? Karena kakak ipar baru saja memasuki departemen mendalam, dimungkinkan untuk segera menerima 1 set pil obat dari departemen kedokteran. Anda bisa mendapatkan 1 set per bulan. Petik 2 titik. Jangan panggil aku ipar. Petik 2. Aku lupa, aku pasti akan memperhatikan. Lalu ipar, haruskah kita pergi ke tempat tinggal atau departemen kedokteran terlebih dahulu? Petik 2. Petik 2 tanda seru. Tanda pagar persen. Titik. Yun Che mengikuti Xia Yuanba dan menerima 1 set pil obat, dan pelet ini cukup yakin seperti yang diharapkan Yun Che. Mereka semua adalah level terendah dari pelet mendalam-mendalam dan pelet pembukaan mendalam, dan potensi mereka sekitar 40 atau 50%. Dengan pelet obat yang mendukung tingkat ini, mereka jauh lebih buruk dibandingkan sekte besar, tidak mengherankan mengapa kekuatan rata-rata New Moon mendalam Palace selalu tetap stagnan. Ruang hidup yang diatur si Kong Han untuk Yun Che berdekatan dengan ruang Xia Yuanba, meskipun kecil, itu sangat elegan dan memiliki semua kebutuhan, yang jauh lebih baik daripada yang diharapkan Yun Che. Sampai sekarang, Yun Che yang telah berkeliaran di luar selama setengah tahun, akhirnya memiliki tempat untuk beristirahat dan tidur. Emosi jatuh di dalam hatinya. Berbaring di tempat tidur kecil, Yun Che cepat tertidur. Setengah tahun terakhir ini, dia selalu tidur di hutan belantara, tidak pernah tinggal di penginapan manapun, dan tidak menikmati hak istimewa tidur di tempat tidur juga. Kali ini, dia tidur dengan nyaman dan mantap dari siang sampai sore, sampai dia dibangunkan oleh Xia Yuanba yang mengetuk pintunya. Kakak ipar, apakah Anda sudah bangun? Perjamuan hampir akan dimulai, apakah kita masih akan pergi? Xia Yuanba tahu dalam hatinya apa yang mungkin terjadi pada perjamuan ini, jadi dia tidak benar-benar ingin Yun Che hadir, ini agar dia tidak tertantang, dan kemungkinan yang pasti bahwa dia akan secara sengaja terluka oleh lawan. Yun Che membuka matanya dan dengan cepat bangkit dari tempat tidur, tentu saja aku akan pergi. Beri aku waktu sebentar, kita akan segera pergi. Petik 2. Tanda pisah 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 tanda pisah. Jantung New Moon mendalam Palace adalah area yang luas dari hutan bambu hijau zamrud yang jarang, dan di dalamnya, berdiri sebuah istana besar yang memancarkan suasana bermartabat. Ini adalah bangunan terbesar dan termewah di seluruh Istana Bulan Baru, namanya sangat langsung dan dikenal sebagai Istana Utama. Semua hal penting di dalam istana dilakukan di Istana Utama, dan jamuan untuk pengangkatan kepala istana baru, juga akan dilakukan di sini. Ketika Yun Che dan Xia Yuanba berjalan ke Istana Utama, bahkan tidak ada setengah seperempat jam tersisa sampai dimulainya jamuan. Namun, bahkan tidak seperlima dari kursi terisi, tidak hanya sebagian besar dari mereka sebenarnya adalah orang-orang dari departemen yang mendalam itu sendiri. Jelas bahwa itu bukan karena sekte-sekte yang diundang itu tidak bisa datang lebih awal, tetapi sebaliknya, mereka dengan sengaja tidak ingin datang lebih awal, sebagai sebuah kesombongan tentang status mereka. Pada saat yang sama, itu juga merupakan jenis penghinaan terhadap Istana Bulan Baru. Bab 64 Pertempuran yang mengguncang kota.
Saat Yun Che dan Xia Yuanba berjalan ke aula utama, dan kebetulan bertemu dengan Murong Ye. Dia melirik mereka dan berkata dengan sikap tidak ramah, apa yang kalian berdua lakukan di sini? Apakah Anda tahu jamuan seperti apa ini? Pergi sekaligus. Penatua Sikong yang memungkinkan kami untuk datang. Xia Yuanba berkata sambil menahan amarahnya. Penatua Sikong, izinkan kalian berdua. Murong Ye berkata dengan tawa menghina, dia membiarkan kalian berdua datang untuk mempermalukan kita. Ini bukan jamuan biasa, sebentar lagi, murid-murid dari berbagai sekolah akan bertempur. Kalian dua potong sampah bahkan tidak dianggap baik, apa yang bisa kalian berdua lakukan, sekarang kamu sudah datang ke sini. Baiklah, karena penatua telah mengizinkan kalian berdua untuk datang, masuklah ke dalam. Saya akan jujur, jika Anda menyebabkan Istana Bulan Baru yang dalam kita kehilangan muka, jangan salahkan senior ini karena terlalu kasar dengan hukuman Anda. Petik 2. Dia mengikuti di belakang Lan Suerwo sepanjang sore. Meskipun Lan Suerwo selalu tersenyum dan berbicara dengan suara lembut, dia tidak pernah menatapnya langsung sekalipun. Ini membuatnya menyimpan seluruh perut penuh dengan ketidaknyamanan. Ketika dia bertemu Yun Che dan Xia Yuanba, kebetulan dia menemukan jalan keluar untuk kemarahannya. Bahkan jika Xia Yuanba memiliki temperamen yang lebih baik, tiba-tiba dilecehkan secara verbal tanpa alasan yang jelas masih akan membangkitkan kemarahannya. Yun Che menarik lengannya, dan berbicara dengan nada acuh tak acuh, ayo masuk. Petik 2. Ketika mereka memasuki istana utama, mereka melihat si Kong Han melambai pada mereka, dan membuat mereka duduk di kursi yang telah diatur sebelumnya. Kedua kursi mereka terletak di bagian paling belakang, dan sangat tidak terlihat. Namun, meskipun tempat mereka duduk tidak terlalu terlihat, dengan sosok Xia Yuanba ditempatkan di sana, tidak mungkin untuk tidak menarik perhatian. Yun Che, Yuanba, jika ada duel terjadi nanti, aku ingin kalian berdua memperhatikan. Akan lebih baik jika Anda berdua berhasil belajar sesuatu dari pertarungan. Hanya beberapa saat sejak kalian berdua bergabung dengan Departemen Mendalam, jadi tidak mungkin ada orang yang akan menantang kalian berdua. Tetap di belakang dan perhatikan dengan aman. Si Kong Han memperingatkan. Dimengerti, Penatua Sikong. Xia Yuanba mengangguk, lalu duduk dengan patuh. Yun Che juga perlahan mengangguk, dia melihat sekeliling dan memperhatikan bahwa sekitar 30 murid dari Departemen Mendalam hadir. Tidak mengherankan, masing-masing dari 30 harus menjadi murid elit Istana Bulan Mendalam baru. Dari 3.000 murid Departemen Mendalam, hanya 30 yang datang, masing-masing, tanpa keraguan, adalah yang terbaik dari yang terbaik. Segera setelah itu, Yun Che melihat Lan Suerwo. Dia dengan heran duduk di tengah barisan pertama murid, tempat duduknya tidak mengejutkan Yun Che sedikitpun. Seorang anak berusia 18 tahun di tingkat ke-8 dari Naschen Mendalam-Mendalam, dan bahkan seorang gadis, yang dianggap sebagai bakat top bahkan di sekte tingkat menengah ke atas. Adapun Yun Che, dia juga menarik perhatian beberapa murid Departemen Mendalam. Semua yang mampu berpartisipasi dalam pertemuan ini, adalah elit sekte mereka, dan persaingan di antara mereka akan sengit. Mereka yang akrab dengan pertemuan semacam ini sangat terkejut dengan partisipasi Xia Yuanba. Karena kekuatan Xia Yuanba hanya pada tingkat ke-6 dari alam mendalam dasar, ia dianggap sebagai salah satu anggota yang lebih lemah dalam Departemen Mendalam dan dengan demikian, tidak memiliki kualifikasi untuk berada di sini. Dan Yun Che yang datang bersamanya, adalah wajah yang benar-benar asing. Apakah Anda seorang murid baru di sini? Jangan pikir aku pernah melihatmu sebelumnya. Seorang gadis berbaju merah menyala yang duduk di depan Yun Che berbalik, dan bertanya ketika matanya berkedip karena penasaran. Salam kakak senior, nama saya Yun Che. Saya baru saja bergabung dengan Istana Besar hari ini. Yun Che sedikit mengangguk, saat wajahnya menunjukkan senyum yang sangat memikat dan mematikan. Selama sepersekian detik, gadis itu merasa seperti disetrum oleh arus listrik. Pipinya agak memerah, dan dia dengan ringan berteriak, wow. Untuk telah menembus ke realem mendalam yang baru lahir pada usia yang begitu muda, tidak heran Anda telah diizinkan untuk menghadiri perjamuan ini pada hari pertama Anda diterima. Petik 2. Dia saudara ipar saya, tentu saja dia akan luar biasa. Xia Yuanba dengan bangga mengumumkan. Dia tampak lebih bahagia ketika orang lain memuji Yun Che daripada dirinya sendiri. Saudara ipar, kamu sudah menikah? Tanya gadis itu dengan bibir merah muda ketika matanya menunjukkan kekecewaan yang jelas. Dengan susah payah, Yun Che berhasil menahan diri dari mencekik Xia Yuanba, dan menjawab dengan ekspresi tenang, itu benar. Kakak senior begitu cantik, pastinya juga sudah menikah, kan? Petik 2. Aku pasti tidak akan menikah sepagi ini. Itu benar, nama saya Ye Hongling, kelas 1 Departemen Dalam, 17 tahun. Jika Anda memiliki masalah di masa depan, datang saja temukan saya. Gadis itu berkata dengan nada hormat. Petik 2. Kesenangan adalah milikku, kakak senior. Petik 2. Mengetahui bahwa dia melakukan kesalahan, Xia Yuanba menunduk, menyusut, dan tidak berani berbicara dengan Yun Che untuk waktu yang lama. Pada saat ini, aktor utama dari acara tersebut, kepala istana yang baru diangkat dari Istana Bulan Baru, Qin Wuyu, akhirnya tiba. Qin Wuyu tampaknya berusia sekitar 60, wajahnya menunjukkan ekspresi ketenangan yang lembut dan tanpa gangguan, dan kebijaksanaan yang dalam bisa terlihat di matanya yang jernih. Dia memancarkan aura yang luar biasa. Qin Wuyu awalnya adalah salah satu penatua istana mendalam ibu kota kekaisaran, ia secara khusus ditugaskan ke Istana Mendalam Bulan Baru sebagai kepala istana, dan kekuatan sejatinya dalam dan tak terduga.
Qin Wuyu sudah tiba di New Moon Mendalam Palace sebulan lalu, dan hari ini hanyalah hari resmi perjamuan yang baru diangkat. Dalam bulan yang singkat ini, dia sudah membungkuk di atas setiap penatua dan murid, dan menerima penghormatan terdalam mereka. Setelah mengambil kursi kepala istana, semua perwakilan dari sekte besar mengikuti, seolah-olah mereka telah merencanakan sebelumnya. Hahaha, Tizancang dari Iron Spear Clan, membawa putranya, Heng Jun, untuk memberi selamat dengan hormat kepada kepala istana Qin atas pengangkatannya. Petik 2. Mengikuti suara tawa yang jernih dan jernih, orang bisa melihat seorang pria parubaya dan 7 murid melangkah masuk. Itu adalah klan master klan tombak besi saat ini. Xia Yuanba berbisik ke telinga Yun Che, yang mengikuti tepat di belakangnya adalah putra bungsunya, Ti Heng Jun. Meskipun dia muda, dia juga sangat berbakat. Menurut rumor, dia adalah kandidat teratas yang akan menjadi klan master masa depan Iron Spear Clan. Petik 2. Kepala Istana Qin, saya percaya bahwa Anda sudah baik sejak kita terakhir bertemu. Ketika saya kebetulan bertemu Anda setengah bulan yang lalu, sikap Kepala Istana Qin benar-benar membuat saya terkesan. Hari ini saya secara khusus membawa putra saya untuk datang ke hadapan Anda. Ini adalah hadiah yang tidak seberapa, untuk menunjukkan rasa hormat saya kepada Anda. Qin Wuyu secara pribadi bangkit dari tempat duduknya dan menerima hadiah. Master klan Iron Spear Clan benar-benar terlalu sopan. Anda secara pribadi datang untuk memberikan wajah pria tua ini, jadi seharusnya tidak perlu membawa hadiah apapun. Putra Anda yang terhormat luar biasa berbakat, dan cara dia bersikap sendiri tidak seperti biasanya. Di masa depan, dia pasti akan menjadi naga di antara laki-laki, dan mungkin, dia bahkan mungkin jauh melebihimu, ayahnya. Hahaha, ayo, silakan duduk. Petik 2. Yuanba, situasi ini tampaknya sangat harmonis, aku tidak bisa merasakan persaingan sengit apapun yang terjadi. Kata Yun Che sambil menggosok dagunya. Ini, reputasi Iron Spear Clan selalu baik, meskipun kekuatan dan pengaruh mereka secara keseluruhan melampaui istana yang sangat besar kita, hubungan mereka dengan kita dapat dianggap tidak buruk. Namun, klan lain. Sebelum menyelesaikan kalimatnya, anggota Kludi Sun Sek telah tiba. Kepala tetua Sun Sekte Berawan Yan Zizai, mengucapkan selamat kepada kepala istana Qin atas pengangkatannya. Petik 2. Sekte Hati Mendalam, Pavilion 7 Pedang Mematikan, dan Istana Mendalam Stormy, semua datang satu demi satu, setelah Kludi Sun Sek. Setiap klan membawa 7 atau 8 murid, dan Qin Wuyu secara pribadi menyambut mereka. Hanya sampai perjamuan akan secara resmi dimulai, apakah Burning Heaven Clan perlahan-lahan tiba. Elder ke-6 klan surga membakar surga, Fen Hanyan, mengucapkan selamat kepada kepala istana Qin atas pengangkatannya. Petik 2. Membakar klan surga, atau tepatnya, sekte luar Burning Heaven Clan yang terletak di New Moon City. Yang memimpin adalah orang tua yang seluruhnya berpakaian merah, jubahnya sepenuhnya disulam dalam pola api merah tua. Saat dia melangkah ke istana utama, semua orang bisa dengan jelas merasakan ledakan panas menyerbu wajah mereka. Setelah sekte luar Burning Heaven Clan, datang sekte cabang Xiao Sekte, dan mereka adalah yang terakhir tiba. Yang ada di depan yang memimpin adalah seorang pemuda yang terlihat tidak lebih dari 17 tahun. Di belakangnya, hanya seorang pria parubaya yang tampak berusia 40-an, dan 6 murid tidak lebih dari 20. Junior Xiao Luosheng dari Xiao Sekte, bertemu kepala istana Qin. Ketika dia memasuki istana utama, pemuda itu dengan tenang menuju ke arah Qin Wuyu dan mengikuti etiket yang tepat dari seorang junior dengan cara yang tenang dan halus. Itu bukan budak atau sombong. Namun sebagai seorang junior yang datang untuk memberi hormat kepada pihak lawan yang merupakan kepala istana dari Istana Kekaisaran Keluarga Mendalam, tidak merendahkan dirinya sendiri sudah merupakan jenis kesombongan. Ini Xiao Luosheng. Xia Yuanba menarik napas tajam dan segera berbisik di telinga Yun Che, tidak pernah berpikir dia akan datang ke sini. Hari pertama saya datang ke New Moon City, saya sudah mendengar namanya beberapa kali. Dia juga berusia 16 tahun, seusia dengan ipar laki-laki, tetapi dia sudah menjadi tuan muda dari sekte cabang Xiao Sekte. Tidak hanya itu, dia juga diakui secara publik sebagai generasi pertama generasi muda New Moon City. Nomor 1. Yun Che dengan cepat melirik Xiao Luosheng beberapa kali lagi. Memang, dia terlihat sangat muda, tetapi ada kedewasaan yang menonjol dalam sikapnya, dan tempat di antara kedua alisnya penuh dengan kehormatan dan kebanggaan yang tak terselubung. Mereka yang melihatnya dipenuhi dengan perasaan aneh. Entah keheranan, kekaguman, kecemburuan, atau bahkan rasa rendah diri yang memalukan. Benar, berkenaan dengan bakat bawaan, dia tanpa ragu, nomor 1. Dia baru berusia 16 tahun, tetapi telah mencapai tingkat ke-10 dari realem mendalam baru lahir. Saya telah mendengar bahwa dia tidak jauh dari menerobos ke realem mendalam benar juga. Kakak ipar, apakah Anda percaya itu? 16 tahun, tingkat ke-10 realem mendalam yang baru lahir. Wajah Yun Che adalah gugatan emosi. Dia tanpa sadar menatap Lan Sueruo, dan menemukan bahwa lapisan keseriusan yang mendalam telah menutupi wajahnya. Hehe, Xiao Luosheng. Orang tua ini telah mendengar nama terkenal ini. Saya tidak berharap bahwa akan ada kesempatan untuk bertemu dengan generasi muda New Moon City nomor 1. Ayahmu yang terhormat tidak datang hari ini. Tanya Qin Wuyu sambil tertawa tanpa khawatir. Ujian kepala istana Qin terlalu banyak. Meskipun ayah sangat ingin datang sendiri untuk memberi selamat kepada kepala istana Qin atas pengangkatannya, dia tidak sehat dan tidak bisa hadir hari ini, karena ini, junior ini bertindak sebagai penggantinya. Tolong jangan tersinggung dengan ini. Wajah Xiao Luosheng tersenyum saat dia berbicara dengan kata-kata hangat.
King Wuyu adalah salah satu pemimpin New Moon mendalam Palace, jadi pada perjamuan pengangkatannya, masing-masing pemimpin sekte utama harus muncul secara pribadi untuk menunjukkan rasa hormat yang tepat. Jika tidak, maka mereka setidaknya harus mengirim kepala penatua. Dari 7 sekte utama yang hadir, klan tombak besi, pavilion 7 pedang mematikan, dan sekte master sekte istana yang berdarah semuanya telah tiba secara pribadi. Adapun sekte hati yang mendalam dan sekte berawan matahari, mereka datang dengan kepala penatua. Meskipun sekte luar Burning Heaven klan sombong, mereka masih mengirim penatua ke-6. Namun sekte cabang Xiao sekte ini, sebenarnya telah mengirim sekelompok junior. Meskipun Xiao Luosheng sangat sopan, selama seseorang tidak bodoh atau buta, mereka bisa melihat bahwa ini jelas-jelas semacam penghinaan telanjang. Hahaha, Qin Wuyu tertawa lebar, seolah-olah dia tidak keberatan sama sekali. Tuan muda Xiao sekte, apa yang kamu katakan? Saya telah mendengar banyak hal tentang tata krama tuan muda yang elegan setiap hari. Untuk akhirnya dapat bertemu dengan Anda hari ini telah memberikan harapan saya, jadi saya senang melampaui kata-kata. Para tamu terhormat dari Sekte Xiao, silakan duduk. Petik 2. Pada titik ini, semua tamu yang diundang sudah tiba. Sekte cabang Xiao Sekte dan Sekte luar Burning Heaven Clan secara alami duduk di dekat bagian atas. Mereka diikuti oleh 5 sekte besar lainnya, dan sekali lagi diikuti oleh kursi Gubernur New Moon City Murong Hang, namun, dia bahkan tidak sedikit tidak puas dengan pengaturannya. Keluarga Murong dapat menimbulkan masalah apapun yang mereka inginkan di New Moon City, tetapi itu hanya di hadapan sekte kecil yang umum. Bahkan jika dia adalah gubernur kota bulan baru, di hadapan 7 sekte utama ini, dia harus dengan patuh menyelipkan ekornya di antara kedua kakinya dan bahkan tidak berani sedikit pun menyinggung mereka. Adapun klan berukuran menengah yang diundang, mereka bahkan lebih gemetar ketakutan dan gentar, sangat jarang mereka melihat pertemuan 7 sekte utama, apalagi berani menyinggung salah satu dari mereka. Babak 65 pertempuran yang mengguncang kota, 2. Semua tamu akhirnya tiba, dan sudah waktunya pesta dimulai. Qin Wuyu kembali ke tempat duduknya, memegang secangkir anggur di tangannya, dan mengumumkan dengan suara yang jelas, hanya demi masalah pengangkatan Qin ini, para tamu terhormat kami telah mengambil waktu dari jadwal sibuk mereka untuk menghiasi ini Qin dengan kehadiran mereka. Qin ini benar-benar beruntung. Karena ini adalah pertama kalinya Qin di kota New Moon, pengetahuan Qin tentang urusan kota bulan baru ini sangat buruk. Mulai sekarang, Qin ini berharap bahwa semua yang hadir tidak akan terlalu pelit dalam memberikan Qin ini dengan bantuan mereka. Gelas anggur ini adalah roti panggang pertama Qin ini untuk kalian semua. Petik 2. Saat dia selesai pidatonya, Qin Wuyu mengangkat cangkir anggurnya dan menenggaknya dalam satu tegukan. Satu demi satu, para tamu juga mengangkat cangkir mereka untuk bersulang juga. Setiap jenis berkat yang diucapkan juga terus datang, satu demi satu. Haha, Kepala Istana Qin terlalu sopan, jika Anda membutuhkan bantuan Azure Dragon Group kami untuk apapun di masa depan, jangan ragu untuk memanggil kami. Petik 2. Mendengar bahwa Kepala Istana Qin sebelumnya dari Istana Mendalam Angin Biru Kota Kekaisaran, benar-benar menghasut perasaan aspirasi dalam hati kita. Dengan penunjukan Kepala Istana Qin, saya percaya New Moon Mendalam Palace pasti menuju kesuksesan yang luar biasa. Petik 2. Kekuatan mendalam Kepala Istana Qin dalam dan tidak terukur, saya khawatir dia mungkin sudah melewati level kelima dari alam mendalam bumi atau bahkan lebih tinggi. Itu benar-benar membuat kita merasa sangat menghormati dia dan malu pada diri kita sendiri. Petik 2. Suasana tiba-tiba menjadi hidup, dan mereka yang menghisap untuk menjilat kepala istana baru secara alami berasal dari sekte menengah dan kecil. Anggota dari 7 sekte utama tetap menyendiri, dan hanya sesekali mengatakan beberapa kata karena sopan santun. Saat mereka terus bersulang, tatapan para murid dari 7 sekte utama telah diarahkan ke arah para murid dari Istana Mendalam Bulan Baru. Mereka jelas memilih lawan mereka untuk pertempuran tantangan yang akan datang. Para murid New Moon Mendalam Palace masing-masing mengenakan ekspresi berat, namun ditegakkan dengan cara yang mengesankan yang tidak mengkhianati sedikit pun kelemahan. Beberapa tetua besar telah berulang kali mengevaluasi kekuatan rata-rata para murid dari 7 sekte utama, dan hanya bisa mendesah secara berurutan di hati mereka. Meskipun setiap sekte utama hanya memiliki sejumlah kecil murid, jelas bahwa mereka telah melalui proses seleksi yang cermat. Masing-masing dari mereka memiliki bakat bawaan yang menakjubkan, dan sangat melampaui elit istana pada usia yang sama. Mereka awalnya berpikir bahwa tahun-tahun pertumbuhan di New Moon Profound Palace ini telah menutup celah di antara keduanya, tetapi ketika dihadapkan dengan situasi saat ini, pemikiran semacam itu benar-benar hanya menjadi kegemaran fantasi. Bahkan jika New Moon Mendalam Palace memiliki Lan Sueruo, dia sendiri, tidak cukup untuk membalikkan situasi ini. Tampaknya kali ini, mereka tidak punya pilihan selain mengikuti kesimpulan bencana yang mereka hadapi 5 tahun lalu. Itu juga sesuatu yang tidak bisa dihindari, latar belakang dan sumber daya istana mendalam tidak mampu menjadi setara dengan beberapa ratus tahun warisan yang dimiliki sekte-sekte besar. Suasana ini memang cukup halus. Sepertinya putri ini akan segera memiliki pertunjukan yang bagus untuk ditonton, kata Jasmine. Apa yang berpikir hasilnya akan terjadi, ketika murid elit New Moon Mendalam Palace bertengkar dengan 7 sekte utama? Yun Che mungkin bertanya. Sehubungan dengan mereka yang berada dalam kelompok usia yang sama, rata-rata murid dari 7 sekte utama, lebih tinggi 2 hingga 3 tingkat daripada murid dari Istana Mendalam Bulan Baru, apakah putri ini masih perlu memberitahu Anda apa hasilnya nanti? Jawab Jasmine dengan nada acuh tak acuh. Itu perbedaan drastis. Alis Yun Che sedikit tenggelam.
Itu masih mungkin untuk bersaing dengan mereka yang penanamannya lebih tinggi setengah tingkat, tetapi pada dasarnya tidak ada harapan, ketika melawan seseorang yang tingkatnya lebih tinggi rata-rata. Adapun yang lebih tinggi dengan 2 hingga 3 tingkat. Jika benar-benar seperti ini, keinginan New Moon mendalam Palace untuk tidak mengulangi peristiwa bencana masa lalu adalah sepenuhnya hanya mimpi. Tampaknya kepala istana yang baru diangkat hanya bisa menonton pertunjukan kekuatan ini, dan melihat seberapa besar ia bisa bertahan. Jika hanya mempertimbangkan Burning Heaven Clan dan Xiao Sek, perbedaan rata-rata lebih dekat ke 4 atau 5 level. Tambah Jasmine. Petik 2 titik. Saya ingin tahu, berapa level Anda yang lebih tinggi dibandingkan dengan mereka? Yun Ce bertanya dengan serius. Dibandingkan dengan mereka, apakah Anda menghina putri ini? Suara Jasmine menahan suara kemarahan. Batuk asteris, sama sekali tidak ada niat untuk itu, saya hanya bertanya sambil iseng. Petik 2. Super monster berusia 13 tahun dari Loli yang bisa dengan cepat mengirim naga mendalam kaisar. Jenius sekte apa? Apa nomor 1 New Moon dari generasi muda, di hadapannya, mereka bahkan tidak bisa dianggap sebagai kotoran. Bahkan Yun Ce sendiri merasa bahwa membandingkan Jasmine dengan mereka memang sama dengan menghina kehormatannya. Qin Wuyu jelas memiliki kemampuan untuk mengendalikan peristiwa besar, anggur telah melewati 3 putaran, dan suasana ramai seluruh perjamuan itu luar biasa karena semua jenis sorakan, tawa, dan pembicaraan terus berlanjut. Bahkan Yun Ce yang tidak minum, sungguh-sungguh menikmati dirinya sendiri pada pesta yang menyertai anggur. Ada pertukaran pandangan yang berlangsung lama antara murid-murid istana yang sangat besar dan murid-murid sekte lainnya. Mengikuti pertukaran pandangan ini, suasana menjadi semakin tidak bersahabat, bahkan percikan acak bisa terjadi kapan saja dan memicu reaksi ledakan. Pada saat itu, kepala tetua mendalam hati sekte Suan Duano berdiri, dengan cangkir anggur di tangannya, dan dengan keras mengumumkan, cawan ini, adalah roti panggang orang tua ini kepada kepala istana Qin, atas nama keinginan mendalam sekte hati agar ia dapat segera memimpin New Moon Profound Palace, untuk mengirim getaran di seluruh 4 samudera. Setelah selesai, Suan Ao mengeringkan cangkirnya dalam satu tegukan, meletakkan gelas itu, dan melanjutkan, namun, perjamuan sampai sekarang, meskipun ada banyak tamu terhormat yang hadir, masih merasa seolah-olah kurang sesuatu, itu tidak cukup hidup. Karena kepala istana Qin baru saja ditunjuk, dia seharusnya belum menjadi akrab dengan istana mendalam bulan baru, dan dalam semua kemungkinan, ingin mengetahui kekuatan murid-murid istana saat ini. Sebenarnya, pria tua ini punya saran, mengapa kita tidak membiarkan beberapa murid kita yang lebih muda dari usia yang sama saling bertukar petunjuk. Bahkan mungkin menghidupkan hal-hal, memperdalam hubungan di antara mereka, dan kepala istana Qin akan bisa mengukur kekuatan murid-murid istana saat ini. Bukankah itu seperti mendapatkan 3 burung dengan 1 batu? Kanan, saran Penatua Suan luar biasa. Petik 2. Betapa hebatnya 3 burung dengan 1 batu. Ide yang bagus. Lalu apa yang kita tunggu? Mari kita mulai segera, saya percaya kepala istana Qin tentu tidak akan menentang ini. Petik 2. Saat suara Suan Ao akan turun, tepuk tangan dan sorakan tanpa henti datang, satu demi satu, dari sisi 7 sekte. Adapun tetua besar dari New Moon Palace mendalam, mereka menghela nafas dalam hati mereka. Apa yang akan datang, tetap harus datang. Seorang kepala istana baru ditunjuk di istana mendalam bulan baru setiap 5 tahun, dan setiap kali ini terjadi, 7 sekte akan datang untuk menunjukkan kekuatan mereka sudah sampai pada titik bahwa ini menjadi norma umum. 7 sekte besar semuanya merespons sama ketika para murid mereka semua berdiri sambil menggosok tangan mereka, bersemangat untuk bertempur. Bahkan jika Qin Wuyu ingin menentang, tidak mungkin dia bisa. Namun, dia jelas tenang dan tenang, dia berdiri untuk tersenyum, dan mengangguk, saran Penatua Suan tidak buruk. Lalu, bagaimana kita harus bertukar pointer? Itu sederhana. Suan Ao tertawa keras dan berkata, junior kecil kita berbeda dari kita karena mereka berada di tahap awal di mana usia seseorang menentukan langkah mereka menuju surga, oleh karena itu, wajar jika menggunakan usia sebagai faktor dalam pertukaran petunjuk ini. Tentu saja, orang yang lebih muda mungkin menantang orang yang lebih tua, menang dengan cara ini hanya akan menjadi lebih cemerlang, hahaha. Petik 2. Pernyataan terakhir Suan Ao ditambah tawanya jelas berarti satu hal, bahkan jika pihak kita lebih muda, kita masih bisa mengalahkan mereka yang lebih tua di sisimu. Karena ide ini diusulkan oleh orang tua ini, maka kita akan mulai dengan sekte hati yang sangat besar saya. Suan Yu, Anda bangun. Jangan lupa sebutkan umur Anda. Petik 2. Ya, Penatua. Anak muda yang dipanggil dari sekte jantung mendalam tampak berusia 16 atau 17 tahun, dan dia sebenarnya yang termuda dari banyak murid sekte jantung sesar yang datang. Dia memiliki tubuh yang kurus, tetapi berotot. Dengan aliran energi, dia melompat tinggi dari kursinya ke tengah aula. Dengan kedua tangan ditangkupkan di belakang punggungnya, dia kemudian menyapu matanya yang menentang ke arah murid-murid New Moon mendalam Palace yang duduk, yang ini adalah murid tak berguna sekte hati sekte Suan Yu, 16 tahun. Siapa yang akan datang dan menasihatiku? Begitu Suan Yu masuk melangkah ke panggung, semua tetua dari New Moon mendalam Palace menjadi diam. Suan Yu ini benar-benar hanya 16 tahun, tapi dia sudah berada di tingkat kedua dari realem mendalam baru lahir. Menjadi penatua, tentu saja mereka tahu kekuatan internal mereka sendiri, di New Moon mendalam Palace, yang paling kuat dari 16 tahun hanya di tingkat pertama dari realem mendalam baru lahir. Selain itu, para murid dari 7 sekte ini memiliki seni mendalam sekte mereka sendiri.
Bahkan jika mereka memiliki peringkat yang sama, para murid New Moon mendalam Palace pada dasarnya tidak memiliki kesempatan untuk menang sama sekali, oleh karena itu, jangan repot-repot untuk menyebutkan melawan satu dengan peringkat yang lebih rendah. Apa yang lebih sulit untuk diterima, adalah bahwa Xuan Yu ini, di antara semua murid 7 sekte di sini hari ini, hanya akan dianggap sebagai tingkat menengah dan sama sekali bukan tingkat atas mereka. Xuan Yu berdiri di sana cukup lama, tetapi tidak ada jawaban dari pihak New Moon mendalam Palace sama sekali. Senyum di wajah Xuan Yu sudah berubah menjadi seringai. Orang-orang dari 7 sekte juga memandang dengan jijik. Jika situasinya berlanjut seperti ini, tidak akan ada bahkan pertukaran petunjuk, tetapi sebaliknya, New Moon mendalam Palace akan kehilangan muka ke tingkat tertinggi. Si Kong Han melambaikan tangannya, Li Hao, kau bangun. Iya nih. Li Hao, yang dipanggil untuk beraksi, melompat dari area tempat duduk murid untuk berdiri di depan Xuan Yu, dengan tegas mengatakan, bulan baru yang mendalam di istana kelas 1 Li Hao, tolong beritahu saya. Hehe, tentu saja, aku akan memberimu nasihat. Xuan Yu tertawa ketika dia menjawab dengan sarkasme yang jelas. Karena New Moon mendalam Palace ditekan oleh mereka, para murid dari 7 sekte selalu merasa lebih unggul daripada para murid New Moon mendalam Palace. Pada gilirannya, murid-murid New Moon mendalam istana mampu menjadi sombong di depan sekte tingkat menengah, tetapi di depan 7 sekte, mereka bahkan tidak bisa mengangkat kepala mereka. Penghinaan di mata Xuan Yu membuat Li Hao marah saat dia meraung, dia memusatkan energi yang mendalam ke lengan kanannya dan menabrak wajah Xuan Yu dengan suara yang menusuk telinga. Hehe, hanya di level ini. Xuan Yu menyeringai ketika dia mengangkat tangan kanannya, yang tiba-tiba muncul dengan lapisan cahaya ungu. Ini seni mendalam sekte hati yang dalam, ungu seni matahari. Salah satu tetua New Moon mendalam Palace menggeram. New Moon mendalam Palace dan 7 sekte tidak hanya memiliki perbedaan dalam kekuatan yang mendalam, tetapi juga dalam seni yang mendalam. Sekte-sekte besar menghabiskan waktu berabad-abad untuk menyempurnakan seni mereka yang mendalam, yang juga telah diturunkan dari generasi ke generasi. Seni-seni yang mendalam ini adalah semua rahasia sekte masing-masing, dan mereka tidak akan pernah diajarkan kepada orang luar. Jika New Moon mendalam Palace ingin mengajarkan murid-murid mereka seni yang mendalam, mereka harus membuatnya terlebih dahulu. Selain itu, keterampilan mendalam New Moon mendalam Palace sebagian besar, tingkat rendah, pasti lebih rendah daripada ketujuh sekte. Energi ungu di telapak tangan Xuan Yu mendidih seperti air panas saat ia menggenggam tangannya dan langsung memukul kepalan tangan Li Hao. Dua tinju sederhana, tanpa ada yang menggunakan keterampilan yang mendalam. Saat kedua tinju bertabrakan, cahaya ungu meledak dan hanya ada suara asteris kaca asteris saat tinju Li Hao menjadi terkilir. Dia mengungkapkan ekspresi yang menyakitkan ketika bagian atas tubuhnya didorong mundur dari pasukan. Xuan Yu mengeluarkan tawa berbahaya ketika tinju kirinya tiba-tiba mencuat, itu memiliki lapisan cahaya ungu yang sama dan dengan kejam menabrak perut Li Hao, tapi kali ini, itu bukan hanya kepalan sederhana, tetapi lebih, keterampilan mendalam yang paling kuat dari mendalam hati sekte. Purple Cloud Palm. Asteris Bang. Asteris tinju berwarna ungu menghantam perut Li Hao. Kulit Li Hao segera menjadi sangat pucat, nyaris tidak mengeluarkan erangan saat ia dikirim terbang, dia membalik beberapa kali di udara dan jatuh dengan keras ke lantai. Darah di dadanya berguling-guling dan dengan suara asteris pu asteris, dia akhirnya memuntahkan panah darah. Dia berbaring telungkup di lantai dengan kedua tangan memegangi perutnya, dan sudah tidak bisa berdiri lagi. Li Hao. Saudara junior Li. Dua murid dari Istana Bulan Baru mendalam dengan cepat bergegas keluar untuk membantu mendukung Li Hao yang dikalahkan. Semua murid dari Istana Bulan Baru mendalam merasa gelisah di hati mereka. Li Hao dan Xuan Yu berusia sama, kekuatan mereka yang dalam hanya berbeda satu peringkat. Bahkan jika dia tidak bisa menang, dia seharusnya setidaknya mampu bertahan untuk sementara waktu. Namun, tepat setelah keduanya berhadapan, Li Hao benar-benar hancur. Ketika mereka mendengar apa yang terjadi 5 tahun lalu, ketika para murid dari 7 sekte telah mengalahkan saudara-saudara senior mereka 10 kali berturut-turut, mereka tidak puas dan menolak untuk menerimanya di dalam hati mereka. Tetapi setelah akhir dari pertukaran petunjuk pertama ini, mereka semua merasakan hawa dingin di hati mereka. Kamu biarkan aku menang. Xuan Yu tersenyum. Dalam pertarungan sebelumnya, dari awal hingga akhir, dia tidak membuang sedikit pun energi. Selain itu, dia masih belum meninggalkan panggung, melainkan hanya berdiri di tempat dia semula. Ketika dia melihat ke arah para murid dari Istana Bulan Baru dan berkata, aku ingin tahu siapa yang akan menjadi teman berikutnya dari Istana Bulan Baru yang akan bertukar petunjuk. Cih, anak ini sepertinya kecanduan berada di pusat perhatian. Seorang murid dari Seven Sword Pedang mematikan mengejek. Sayangnya, tidak ada artinya menindas pemula ini hanya bermain-main. Orang lain mencibir. Dikalahkan dengan sengit hanya dengan 2 manuver, itu membuat semua murid 16 tahun New Moon mendalam Palace gugup di hati mereka, tidak ada dari mereka yang berani naik panggung. Ini karena Li Hao dianggap yang paling kuat dari anak 16 tahun di New Moon mendalam Palace, jika ada anak berusia 16 tahun lainnya yang naik, mereka hanya akan mengundang penghinaan. Hah, apa yang sedang terjadi? Jangan bilang teman-teman dari New Moon mendalam Palace semua sekelompok kura-kura. Xuan Yu mencemooh, tetapi tiba-tiba ada perubahan dalam ekspresi wajahnya dan dengan ringan menamparkan wajahnya sendiri, lihat mulutku ini, itu benar-benar tidak tahu apa yang dikatakannya. Ini adalah istana yang sangat besar yang ditunjuk oleh keluarga kekaisaran yang luar biasa, para murid seharusnya menjadi yang terbaik, bagaimana mereka bisa menjadi kura-kura.
Pasti di bawah mereka untuk menasihati adik kecil ini. Sekarang bagaimana kita harus menangani ini? Adik kecil di sini akan berani dan memilih seseorang untuk ditantang. Jika saya menang, itu secara alami karena keberuntungan, tetapi jika saya kalah, saya akan segera meninggalkan tahap ini, dan semua orang yang hadir tidak perlu mendengar lelucon saya lagi. Petik 2. Orang-orang dari sisi 7 sekte segera tertawa terbahak-bahak. Tanpa menunggu jawaban dari pihak New Moon mendalam Palace, Xuan Yu mengulurkan tangannya untuk menunjuk pada satu orang, saudara senior yang berbingkai besar di sana. Dari penampilan itu, Anda harus cukup kuat. Tolong beritahu adik kecil ini di sini sebentar. Orang yang dia tunjuk, tidak lain adalah Xia Yuanba. Babak 66 pertempuran yang mengguncang kota 3. Sebagai Li Hao, yang terkuat berusia 16 tahun di Departemen Mendalam dapat dengan mudah dikalahkan oleh lawan yang seusia, Xia Yuanba dengan penuh semangat menggertakkan giginya secara rahasia. Dia benci betapa kecilnya kekuatannya, apalagi wajah pulih untuk Li Hao dan New Moon mendalam Palace, dia bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk menantang Xuan Yu. Tapi dia tidak pernah berpikir bahwa Xuan Yu benar-benar akan mengarahkan kepala tombak padanya. Melihat ujung jari Xuan Yu, mata Xia Yuanba melebar, dan langsung menjadi terpana. Juga, Xuan Yu ini benar-benar memanggilnya, kakak senior berbingkai besar. Semua tatapan terkonsentrasi pada tubuh Yuanba sekaligus. Semua tua-tua di New Moon mendalam Palace tiba-tiba merajut alis mereka, dan para murid juga menjadi bisu. Tak satu pun dari mereka yang mengira Xuan Yu akan menantang Xia Yuanba, yang sebenarnya baru berusia 15 tahun, dan hanya datang untuk menyaksikan. Meskipun, dengan sosok Xia Yuanba yang mencengangkan itu, benar-benar mustahil bagi orang yang tidak mengenalnya untuk mengetahui bahwa dia baru berusia 15 tahun. Bahkan menganggapnya sebagai 18 atau 19 akan menjadi hal yang normal. Si Kong Han berbicara, ini adalah murid istana saya Xia Yuanba. Namun, Anda tidak harus memanggilnya kakak senior. Meskipun tubuhnya sangat kekar, dia masih berusia 15 tahun ini, dan merupakan yang termuda di keraton saya. Petik 2. 15 tahun. Banyak orang dari 7 sekte yang mendalam hampir menyemprotkan teh ke mulut mereka. Xuan Yu juga segera terperangah. Yuanba, karena murid sekte hati yang dalam ini ingin berdebat dengan Anda harus dengan tenang menerima tantangan. Si Kong Han berbalik dan berkata, kamu lebih muda dalam usia, jadi tidak perlu malu bahkan jika kamu kalah, lakukan yang terbaik. Petik 2. Ya, Penatua, Xia Yuanba mengangguk dan berdiri. Saat tubuh besar yang mendekati 2 meter dan 30 cm berdiri, banyak orang di istana segera terkejut. Yun Ce menepuknya sekali, dan berkata dengan suara rendah, hati-hati, jangan sampai terluka. Petik 2. Hehe, jangan khawatir, meskipun kekuatan saya yang dalam tidak baik, tubuh saya masih sangat tangguh. Xia Yuanba mengetuk dadanya dengan percaya diri dan berjalan ke pusat istana utama. Dia berdiri di depan Xuan Yu dan berbicara, nama saya Xia Yuanba, dari kelas 1 mendalam, 15 tahun ini, tolong beri saya bimbingan Anda. Petik 2. Xuan Yu jelas ingin menantang seseorang yang lebih tua untuk pamer, tetapi tidak mengharapkan, raksasa, yang ia pilih yang tampak berusia 18 tahun, sebenarnya baru berusia 15 tahun. Seorang anak berusia 16 tahun bertarung melawan anak berusia 15 tahun, tidak akan ada kejayaan untuk dibicarakan bahkan jika dia menang. Saat dia dengan sewenang-wenang mengukur kekuatan yang dalam dari lawan, sudut mulutnya langsung bergerak sedikit. Hanya level ke-6 dari alam mendalam dasar. Memilih lawan seperti ini, itu hampir merendahkan status sosialnya. Bodoh itu. Saya tahu sesuatu akan terjadi jika dia menghadiri perjamuan ini. Jika kita membiarkan orang lain tahu tentang itu bahkan seseorang di tingkat ke-6 dasar mendalam realem bisa masuk sebagai murid elit, bukankah kita akan menjadi bahan tertawaan yang besar? Huff, sungguh memalukan. Petik 2. Senyum menghina rendah diisi dengan penghinaan perlahan-lahan pergi ke telinga Yun Ce. Tatapan Yun Ce mengintip ke samping, dengan apatis melirik Murong Ye, lalu dia menarik kembali tatapannya dan berkonsentrasi pada sosok Xia Yuanba. Murong Ye yang baru saja menutup perangkapnya tiba-tiba merasa kedinginan, dan seluruh tubuhnya bergetar sedikit. Dia dengan panik berbalik dan memeriksa sekitarnya sementara jantungnya berdebar seperti orang gila. Beberapa saat yang lalu, dia merasa seolah-olah dia tiba-tiba jatuh ke lubang es yang sangat dingin, dan juga merasa seperti ular beludak yang menakutkan telah menguncinya dengan matanya. Tapi dimanapun dia melihat, dia tidak dapat menemukan kelainan di sekitarnya. Kilasan perasaan menakutkan itu juga mulai mereda. Murong Ye menyentuh keringat dingin di dahinya, yang telah dibentuk yang tahu kapan, dan benar-benar berpikir bahwa dia hanya paranoid. Hahaha, memotong pegunungan memisahkan batu. Xia Yuanba menyerang lebih dulu, dengan kedua tangannya mengepal, tubuhnya yang besar melompat dan jatuh dengan keras. Menambahkan tubuhnya bersama dengan perasaan tekanan yang tak berwujud, itu benar-benar memiliki semacam kemiripan dengan memotong batuan yang memecah gunung. Petik 2. Dia benar-benar memiliki wajah untuk memamerkan skill mendalam yang begitu sampah. Jika Xuan Yu membiarkannya menggunakan lebih dari 3 gerakan sebelum mengalahkannya, dia tidak akan pernah memiliki wajah untuk bertemu orang di luar lagi. Mencibir seorang murid senior dari Sound Heart Sect. Ketika dihadapkan dengan kekuatan besar serangan Xia Yuanba, Xuan Yu tidak berusaha menghindar sama sekali, dan bahkan tidak menganggap pose keterampilan mendalam. Dia hanya mengangkat lengan kanannya secara horizontal sambil berdiri di tempat, dan dengan jelas diblokir ke arah serangan berat Xia Yuanba yang tampaknya sangat ganas. Sudut bibirnya menunjukkan senyum jijik yang samar. Dengan suara membosankan, kedua tinju Xia Yuanba dengan keras menabrak lengan Xuan Yu.
Lengan Xuan Yu sedikit tenggelam, lalu tiba-tiba membalik ke atas seperti ular yang baru saja bangun, dan segera mengunci kedua lengan kuat Xia Yuanba antara lengan bawah dan lengan atasnya. Kemudian, energinya yang dalam tiba-tiba menyala. Asteris kaca. Wah! Yuanba, Yun Ce segera berdiri. Setelah jeritan penderitaan Xia Yuanba, kedua tangannya terkilir dalam sekejap. Xuan Yu mengayunkan tangannya, dan benar-benar berhasil melemparkan tubuh Xia Yuanba yang beratnya lebih dari 75 kilo ke atas, selama lebih dari 1 meter. Biasanya, Spark seharusnya berakhir di sini. Kekalahan Xia Yuanba setelah satu gerakan, adalah hasil yang tidak keluar dari harapan siapapun. Fondasi yang kuat, seni yang mendalam, dan keterampilan yang mendalam, memungkinkan Xuan Yu mengalahkan seseorang yang hanya satu tingkat lebih rendah dengan hanya 2 manuver, belum lagi Xia Yuanba yang hanya di tingkat ke-6 dasar mendalam dasar. Namun, ketika tubuh Xia Yuanba masih di udara dan hampir jatuh ke tanah, sudut mulut Xuan Yu tiba-tiba terbentuk menjadi seringai teduh, saat tinju kanannya melintas dengan cahaya ungu. Yun Ce segera mendeteksi niat Xuan Yu, dan segera berteriak, berhenti. Tapi bagaimana Xuan Yu mendengarkannya, Purple Cloud Palm yang tidak terkendali dengan keras menabrak tubuh Xia Yuanba yang baru saja akan menyentuh tanah. Suara setidaknya 3 tulang rusuk patah jelas terdengar. Yuanba. Tidak peduli tentang hal lain, Yun Ce melompati sebelah tubuh Yuanba dengan satu lompatan, dan mendukung tubuhnya yang jatuh. Ketika Xia Yuanba menyentuh tanah, kulitnya sudah menjadi putih mengerikan, darah mengalir keluar dari sudut mulutnya, dan wajahnya bengkok karena rasa sakit yang hebat. Meskipun tubuh Xia Yuanba tampak kuat, energi pelindungnya yang mendalam masih terlalu lemah, tidak mungkin baginya untuk menahan serangan berat Xuan Yu. Yun Ce memandang Xuan Yu, matanya dipenuhi amarah. Ketika dia berbicara dengan wajah marah, kompetisi ini hanya sesi sparring, pertandingan selesai ketika pemenangnya jelas. Pemenangnya sudah jelas sekarang, mengapa Anda masih memukulnya sebanyak itu? Heh, Xuan Yu mencibir jijik, memang benar itu spar, tetapi pedang tanpa mata, dan tinju sulit untuk dikendalikan, ini adalah prinsip yang pasti diketahui oleh siapapun. Bahkan ada saat-saat di mana nyawa hilang karena sulitnya menahan diri selama masa tombak, itu normal untuk menerima sedikit cedera. Bagaimana saya bisa tahu bahwa murid elit New Moon mendalam Palace Anda rapuh ini, tulang pecah dan memuntahkan darah hanya dari 1 atau 2 gerakan? Kalian tidak menyalahkan dirimu sendiri atas ketidakgunaanmu, tapi malah mengkritikku. Petik 2. Haha, apa yang dikatakan saudara Bruder Xuan Yu terlalu benar. Petik 2. Selama pertengkaran antar sesama murid, mematahkan beberapa tulang hanyalah kejadian biasa, itulah yang Anda sebut spar nyata. New Moon mendalam Palace bahkan tidak bisa menangani cedera kecil, tidak heran itu selalu tidak kompeten, stes. Jika saya mengatakannya, adik lelaki Xuan Yu sudah cukup berbelas kasih. Jika adik laki-laki Xuan Yu menggunakan semua kekuatannya, hanya dengan tingkat ke-6 dari energi mendalam yang melindungi elementari mendalam realem, apakah bocah itu bahkan akan hidup sekarang? Suara ejekan yang menusuk telinga datang dari sisi 7 sekte. Tetua New Moon mendalam Palace hanya bisa menggelengkan kepala dan mendesah tak berdaya. Kemarahan mendalam Yun Ce membuatnya mengungkapkan senyum sebagai gantinya, dia membawa Xia Yuanba di sebelah Lan Suerwo yang paling dekat dengannya, saudari senior Suerwo, bolehkah saya menyulitkan Anda untuk menjaga Yuanba? Petik 2.